Suamiku memberi nafkah 10.000 per hari. Ternyata tabungannya ratusan juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Siapa nih Bun di sini yang pernah dikasih nafkah cuma 10.000 per hari sama suaminya? Boleh dong curhat gimana rasanya Bun dan gimana cara ngaturnya? Kalau aku sih udah nggak kuat ya Bun. Oke baiklah kita langsung mulai aja ceritanya ya. Semoga terhibur. Mas, serius 10.000 lagi? Tanyaku tak percaya. Karena ini sudah kesekian ratus kalinya ia memberi aku nafkah 10.000. Ya kan biasanya juga bisa kan pakai uang 10.000 itu? Kenapa sih masih bertanya? Jawabnya ketus. Tapi mas, ya nggak gini juga dong mas tiap hari. Anak kita butuh gizi tambahan mas. Kalau cuma 10.000, dia cuma bisa makan tempe goreng. Paling telur cuma sebutir mas, kasihan anak kita. Ucapku berusaha memohon. Udahlah Risa, kamu itu nggak usah banyak pinta. Bersyukur masih aku kasih nafkah. Bentaknya. Aku hendak menjawab lagi, namun Mas Anton segera pergi. Entah dia pergi kemana. Seperti itu terus setiap kali ia habis memberiku uang belanja. Ia tidak mau menerima protes dariku. Aku duduk di kursi meja makan yang sudah reot. Ya Allah, Mas sampai kapan lah Mas Anton seperti ini terus? Ucapku. Bukan aku tak bersyukur, tapi kalian pikir sendirilah, mana cukup 10.000 untuk semuanya. Dan hari ini Mas Anton memberiku uang 10.000 dalam bentuk pecahan 2.000 rupiah 5 lembar. Beras pemberian ibu mertua sudah habis. Gimana ini? Gak mungkin aku minta lagi ke ibu mertua, batinku. Ya, selama ini soal beras memang beliau yang menanggung. Itu pun tidak banyak, aku harus pandai menghemat. Mungkin ibu mertuaku memberiku beras karena dia tahu anaknya tidak bertanggung jawab. Saat masih melamun, tiba-tiba anakku menangis dengan kencang. Balita berumur 1 tahun 2 bulan itu menangis. Iya sayang, ibu di sini nak. Ucapku sambil berjalan ke kamar. Lalu ku gendong ia, ku tenangkan ia agar berhenti menangis. Akhir-akhir ini asiku tidak lancar keluarnya. Mungkin karena aku semakin hari semakin stres dan makanan yang kukonsumsi tidaklah bergizi. Aku ingin memberinya susu formula sebagai tambahan, tapi boro-boro mau beli susu. Untuk makan saja nggak cukup. Kini setelah anakku berhenti menangis, malah aku yang menangis gantian. Rasanya pedih banget merasakan hidupku yang begitu malang ini. Andai orang tuaku masih ada, pasti mereka tidak akan membiarkanku kelaparan dan kesusahan seperti ini. Di kampung ini, tak banyak pekerjaan yang bisa kulakukan. Kebanyakan ibu-ibu di sini memang hanya mengandalkan pendapatan dari suaminya. Karena di kampungku ini adanya kebun sawit, tidak ada sawah. Jadi rata-rata pekerjanya laki-laki, termasuk suamiku. Dia bekerja di PT yang ada di desaku ini. Setauku sih gajinya cukup besar, tapi entah mengapa dia selalu memberiku 10.000 per hari. Setiap kali kutanya uangnya kemana, dia akan membentakku, tidak mau jujur sama sekali. Dia malah menganggapku sebagai wanita matre yang tidak tahu terima kasih sudah diberi uang. Risa, Risa, tiba-tiba ada suara yang memanggilku. Aku kenal itu suara siapa. Itu suara ibu mertua. Ya bu, sebentar, jawabku. Segera aku bukakan pintu. Risa, ini beras untukmu dan juga anakmu. Jangan sampai cucuku kelaparan ya, katanya sambil meletakkan sekarung beras ke lantai. Iya bu, terima kasih ya, kataku pelan. Ya sudah Risa, ibu mau langsung pulang ya. Ibu belum masak, pamit ibu. Aku hanya mengangguk. Alhamdulillah, ucapku merasa bersyukur. Kuseret sekarung beras itu menuju dapur. Kutuangkan ke tempat biasa aku menyimpannya. Terima kasih ya Allah. Setidaknya kalau punya beras, hatiku sedikit tenang, batinku. Sekarang tinggal ke warung beli lauknya. Mbak Risa mau beli apa? Beli tempe apa tahu hari ini? Tanya Bu Rita, yang sepertinya sudah paham kebiasaanku kalau belanja ke warungnya. Hari ini saya mau beli telur aja Bu, sebutir jadilah. Untuk anak saya biar ada protein yang masuk, jawabku. Walah, ya. Kasian banget sih kamu Mbak Risa. Kamu itu cantik, masih muda.
Tapi kok ya dapat suami kayak si Anton modelnya. Pelitnya nggak ketulungan, ucap Burita. Ya mau gimana lagi bu, udah takdir, jawabku. Oh ya sudah, ini apa lagi, cuman telur aja, tanyanya. Sama tempenya lah bu, sepapan, jawabku. Ini Risa, semuanya 7.000. Kuberikan uang 8.000 ke Burita dan ia memberi kembalian kepadaku 1.000. Terima kasih ya bu, saya mau langsung pulang, ucapku. Iya, hati-hati ya Risa. Sesampainya di rumah, dengan menggunakan minyak goreng sisa kemarin, ku goreng tempe itu. Dan juga ku gorengkan telur untuk anakku, Raina. Alhamdulillah, meskipun hanya pakai telur dan nasi, Raina makan dengan lahap. Maafkan ibu ya nak, ibu belum bisa kasih makanan yang enak buat kamu. Aku tak kuasa menahan air mata ini. Siangnya, Mas Anton baru pulang. Hari ini dia tidak bekerja. Tapi entah tadi dia kemana. Mas, kamu udah makan belum? Tanya aku dengan nada datar. Sudah, aku udah makan tempat ibu, jawabnya. Mas, kamu kenapa sih? Selalu makan di tempat ibu terus? Kamu gak mau makan di rumah karena di rumah cuma ada tempe ya? Tanyaku sengaja menyindir. Ya, gak usah aku jawab lah, katanya ketus. Oh gitu ya mas. Enak banget ya kamu begitu mas. Aku sama anakmu cuma makan tempe dan tahu tiap hari. Sementara kamu di rumah ibumu, kamu makan apa aja mas di sana? Pasti ada lauk enak ya? Tanya aku lagi. Aku kali ini benar-benar kesal. Udah Larissa, jangan mulai lagi. Aku itu capek baru pulang, bentaknya. Capek ngapa mas? Kamu aja gak kerja hari ini. Kamu disuruh apa sama ibumu sampai kecapean? Ucapku dengan nada tinggi. Udah Laris, aku lagi gak mau debat sama kamu. Katanya membentak lalu masuk ke dalam kamar dan membanting pintu dengan keras. Hingga membuat Raina ketakutan. Beberapa hari kemudian, aku masih mogok bicara dengan Mas Anton. Terserah dialah, aku semakin hari semakin muak. Setiap pagi, ia meletakkan uang 10.000 di atas meja reot kami. Namun hari ini entah mengapa, aku rasanya penasaran sekali. Kenapa Mas Anton selalu makan di tempat ibunya, tak pernah mau makan di rumah? Selama ini aku tak terlalu kepo. Tapi sejak perdebatan beberapa hari lalu, aku jadi ingin tahu menu apa yang disiapkan oleh ibu sehingga Mas Anton suka sekali makan di rumahnya. Kebiasaan Mas Anton, kalau siang ia pasti akan pulang untuk makan. Aku taunya juga dari ibu mertua. Dia pernah cerita ke orang-orang kalau anak laki-lakinya itu suka makan di rumahnya. Katanya sih gara-gara aku nggak becus masak di rumah. Padahal ya apa yang mau aku masak dengan benar, sedangkan uang belanjanya saja sangat tidak cukup. Sambil menggendong Raina, aku berjalan menuju rumah ibu mertua. Aku mengintip dari celah jendela dapur. Di sana aku melihat pemandangan yang menghancurkan hatiku. Di meja makan ibu mertua, tersedia rendang daging yang harum dan ayam goreng yang menggugah selera. Mas Anton sedang tertawa lebar bersama ibunya, menyantap makanan itu dengan lahap. Bu, tabunganku sudah tembus 200 juta bulan ini, bisik Anton sambil mengunyah. Sedikit lagi kita bisa beli tanah di pinggir jalan itu. Tanah impian ibu, kata Anton lagi. Hatiku benar-benar hancur. Ibu mertuaku tersenyum puas mendengar ucapan Mas Anton. Bagus Anton, jangan sampai istrimu tahu. Kalau dia tahu kamu punya uang banyak, dia pasti jadi boros. Biar saja dia hidup prihatin sekarang. Yang penting hari tua kita terjamin dengan tanah itu, ucap ibu mertuaku. Kakiku lemas mendengar perkataannya. Bukan hanya soal makanan, tapi soal pengkhianatan sistematis yang dilakukan oleh suamiku. Aku memberanikan diri melangkah masuk, membuat suara pintu yang terbuka dengan kasar mengejutkan mereka. Jadi, 200 juta ya? Tanya aku dengan suara bergetar. Namun mataku tajam menatap Mas Anton. Mas Anton tersedak, wajahnya pucat. Risa, kamu ngapain di sini? Tanyanya gelagapan. Aku datang untuk melihat kenapa suamiku tega membiarkan anaknya hanya makan nasi garam sementara dia makan rendang di sini. Aku menunjuk meja makan dengan tangan gemetar. Ternyata bukan cuma makanan ya mas yang kamu sembunyikan.
Ternyata masa depan kami? Tanyaku lagi. Ini untuk masa depan kita juga. Untuk beli tanah, kata Mas Anton mencoba membela diri. Tanah itu untuk ibumu, Mas. Bukan untuk aku dan anakku, potongku. Kamu menabung ratusan juta di atas rasa lapar istrimu sendiri kan? Kamu lebih memilih berbakti dengan cara yang zolim daripada memenuhi nafkah lahir yang wajib? Tanyaku sangat emosi. Mas Anton hendak menjelaskan lagi, namun aku segera berbalik. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi diam. Aku berjalan cepat menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku memeriksa semua isi lemari. Aku berusaha mencari di mana Mas Anton menyembunyikan uang itu. Hingga akhirnya aku menemukan buku tabungan. Benar saja, di buku tabungan itu tertulis saldo akhir 230 juta. Dulu dia menikahiku begitu sederhana. Aku tak minta mahar yang mahal. Hanya uang 500 ribu, karena aku takut memberatkannya. Tapi ternyata dia punya tabungan sebanyak ini. Pasti ia sudah mengumpulkannya sejak ia belum menikah denganku. Aku duduk di ruang tamu. Duduk di tikar lusuh yang sudah entah berapa lama usianya. Karena ini pemberian dari ibu mertua. Aku sengaja duduk di sini menunggu Mas Anton pulang. Risa, panggilnya. Ia pun masuk. Aku tidak menjawab sama sekali. Risa, dari mana kamu dapat buku itu? Tanyanya dengan panik. Karena aku sudah memegang buku tabungan rahasianya. Kamu bodoh, Mas. Kenapa kamu menyimpan buku ini di lemari kita? Seharusnya kamu simpan dong di rumah ibumu biar aku tidak tahu. Sekarang, aku bakar saja buku ini. Jadi, adil kan? Ucapku mengancam. Tangan kiri aku memegang buku tabungan itu. Di tangan kanan, korek sudah menyala. Risa, jangan kayak gini, Risa. Kita bisa bicarakan baik-baik. Tolong jangan dibakar bukunya. Mohon Mas Anton. Oke, kalau kamu tidak mau buku ini aku bakar, kamu harus keluarkan uang dari buku ini dan kamu berikan ke aku. Aku mau setengah dari uang yang kamu simpan ini, Mas. Ucapku tegas. Loh, mana bisa begitu? Kan aku yang menyimpan uang itu, Risa. Aku menabungnya susah payah loh. Jawab Mas Anton. Kamu jangan lupa, Mas. Di dalam tabungan ini ada hakku dan juga anakku. Kamu jangan pura-pura lupa. Ucapku dengan nada tinggi. Iya Risa, aku bakal kasih hak kamu. Tapi jangan separuh dong. Itu banyak banget. Protes Mas Anton. Oh ya sudah, aku bakar saja buku ini sekarang. Aku segera mendekatkan buku tabungan itu ke arah korek yang menyala. Risa, oke, aku setuju. Aku akan berikan separuh dari uang itu. Tolong jangan dibakar, mohonnya. Akhirnya, aku mengalah. Tapi bukan untuk kalah. Besok pagi, akan segera aku tagih uang itu kalau sampai jam 10 dia belum memberikannya padaku. Baik, aku yang simpan buku ini. Besok pagi kamu harus ke bank dan berikan 100 juta itu untukku, ucapku. Aku menyembunyikan buku itu di tempat yang aman. Mas Anton tidak akan tahu. Aku sudah tak sabar menunggu besok pagi. Pagi yang kunanti pun tiba. Dengan wajah pasrah, Mas Anton menuju bank. Tentu saja aku ikut. Kalau tidak bisa saja kan dia membohongiku. Ia benar-benar mencairkan setengah dari tabungannya. Lalu memberikan uang itu langsung ke aku. Ini, sudah puas kan? Katanya dengan ketus. Oke, aku sangat puas, jawabku. Kamu pulang duluan aja mas, aku masih ada urusan. Ucapku sambil kami berjalan keluar bank. Kamu mau kemana Risa? Tanya Mas Anton. Aku ada urusan mas, kan sudah ku bilang. Jawabku ketus. Mas Anton pun tak bisa mencegahku lagi, aku segera berjalan menjauhinya. Hari ini aku akan menyenangkan Raina. Aku akan membelikan dia makanan enak, susu dan baju baru. Tapi sebelum itu, aku ke bank sebelah. Aku akan membuka rekening untukku, lalu menabung uang ini di sana. Untunglah antrian pagi ini tidak terlalu banyak. Jadi aku bisa cepat dilayani. Raina tidak kelamaan menunggu. Setelah pembukaan rekening selesai, aku memasukkan uang sebesar 90 juta ke dalamnya. Sisanya akan kugunakan untuk menyenangkan diriku dan juga Raina. Lalu kalau masih ada sisa lagi, akan kupakai untuk buka usaha. Ya, aku tidak akan menyia-nyiakan uang ini. Aku harus memanfaatkannya dengan sangat baik. Sore harinya aku baru selesai menyenangkan diriku.
Sesampainya di rumah, ternyata aku sudah ditunggu oleh ibu mertua. Riza, kamu itu menantu tidak tahu diri ya? Kenapa kamu serakah meminta uang anakku? Seharusnya kamu sudah bersyukur dong dikasih makan sama aku dan juga anakku. Kenapa malah minta uangnya lagi? Bentak ibu mertua. Gak salah ngomong kah ibu? Aku ini istri dari anakmu. Aku sudah melahirkan anak untuknya. Ini memang hakku dan juga Raina. Jadi memang separuh uang itu adalah milikku. Ibu gak berhak untuk melarangku memiliki uang itu. Aku juga gak nyangka. Kupikir ibu baik ya. Ternyata ibu hanya menutupi kebusukan ibu. Ucapku tegas. Kalau biasanya aku akan diam saja, kali ini tidak. Hal itu membuat ibu mertuaku menganga tidak percaya. Aku langsung melewatinya, masuk ke dalam rumah dengan santai, sambil menenteng belanjaanku yang cukup banyak. Anton, ibu gak mau tahu ya, uang yang kamu berikan pada Risa harus kembali lagi. Gimana cita-cita ibu untuk membeli tanah itu? Bisa batal semuanya. Teriak ibu mertuaku, yang masih bisa aku dengar jelas dari dalam rumah. Gak bisa, Bu. Kalau aku mengambil uangnya, Risa bisa membakar buku tabunganku. Malah makin repot, urusannya bakal panjang. Gak cuma sekedar memperbarui buku. Tapi, udahlah Bu, ini terlalu berbahaya untukku, kata Mas Anton. Ternyata dia mengerti juga soal ini. Iya, kalaupun nanti aku dipenjara karena berhasil membakar buku itu, aku tidak masalah. Yang penting aku bisa bersama anakku. Tapi Mas Anton juga akan kena, karena dia sudah menelantarkan aku dan Raina. Ya kita siap-siap saja sama-sama di penjara. Tak lupa aku juga membeli ponsel baru. Aku langsung mencobanya. Di zaman yang sudah cukup modern ini, aku memang sangat ketinggalan soal teknologi. Tapi pelan-pelan aku akan belajar. Tak lupa aku menyimpan buku tabunganku dengan baik beserta ATM-nya. Kira-kira aku mau buka usaha apa ya? Di desaku ini, orang gak suka jajan. Karena ekonomi di sini cukup sulit. Mereka lebih suka masak sendiri biar hemat. Gak cocok sih kalau jualan makanan di sini. Lebih baik aku sewa aja ruko di ibu kota kabupaten. Di sana kan ramai. Pastilah aku kalau jualan. Aku pun mencari informasi melalui ponsel. Ternyata dengan ponsel ini semuanya jadi lebih mudah. Aku mendapatkan informasi penyewaan ruko dengan harga yang cukup terjangkau saat ini. Tak mau membuang waktu. Besoknya aku langsung survei lokasi. Kurasa tempat ini cukup cocok, strategis, dari mana-mana dekat, pasti ramai. Kebetulan ruko ini baru kosong beberapa bulan. Karena penyewa sebelumnya harus pindah dari sini sebab suaminya meninggal dunia. Ia harus kembali lagi ke kampung halamannya. Jadi tak melanjutkan usahanya di sini. Sekarang rukonya udah dapet. Terus aku mau jualan makanan apa ya? Setelah aku perhatikan, di sini belum ada yang jualan pecel lele. Kayaknya sih cocok, bisa buka sampai malam, pasti ramai. Tapi gimana ya sama anakku? Kalau jualan makanan kan itu repot banget. Mana tempatnya lumayan jauh dari rumah. Aku berpikir keras bagaimana mengatasi masalahku ini. Dan akhirnya tercetus satu ide. Aku butuh 2 orang untuk membantuku membuka usaha ini. Gak apa-apa, modal besar di awal. Yang penting usaha ini bisa jalan. Bismillah, aku yakin. Aku akhirnya merekrut 2 orang karyawan wanita yang siap bekerja dan menginap di sini. Sementara itu rumah tanggaku dengan Mas Anton. Kami semakin renggang. Aku semakin tidak menghormatinya. Ya, aku tidak tahu aku berdosa atau tidak. Tapi semenjak kejadian itu, semenjak aku tahu dia membohongiku, aku sangat-sangat kecewa. Meskipun akhirnya dia memberikan separuh tabungannya kepadaku. Tapi menurutku, itu tidak cukup dengan rasa kecewa dan pengkhianatan yang dia lakukan. Memang bukan perselingkuhan. Tapi ini juga sakit. Sakit sekali. 2 tahun menjadi istrinya, aku hanya dinafkahi tak lebih dari 10.000. Ternyata dia menabung ratusan juta untuk membeli tanah impian ibunya. Yang aku belum tahu pasti, tanah itu akan diwariskan kepada Mas Anton atau tidak. Karena ibu mertua masih punya 1 anak lagi. Yang aku tahu anaknya itu pemalas. Dan suka menghabiskan uang ibunya. Ya masih mending Mas Anton memang. Dia mau kerja dan bisa menabung ratusan juta. Tapi feelingku sih gak enak. Kalau aku hanya menantu dan diperlakukan secara tidak adil sejak awal, pasti aku hanya akan dimanfaatkan saja bukan? Jadi aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Rumah tanggaku dan Mas Anton seperti tanpa rasa lagi. Aku hanya pulang ke rumah untuk mengambil pakaian.
Atau sekedar mandi saja lalu berangkat lagi ke tempat jualan. Seperti itu terus setiap hari. Bahkan akhir-akhir ini aku sering menginap di tempat jualan karena sudah kelelahan. Dan gak mungkin juga aku pulang selarut itu setiap hari. Kasihan Raina. Risa, kamu keterlaluan ya? Mentang-mentang kamu sekarang punya uang dari aku, terus kamu seenaknya. Kamu gak menghargai aku lagi sebagai suamimu? Tanya Mas Anton. Sejak kapan kamu minta dihargai, Mas? Kamu sendiri aja gak bisa menghargai aku. Kamu minta dihargai. Kamu gila ya? Tanya aku santai. Risa, bentak Mas Anton. Aku langsung menghadapnya. Aku tidak takut lagi sama dia. Kamu itu jadi istri durhaka ya sekarang? Bentak Mas Anton. Aku gak peduli kamu ngomong apa, Mas. Yang jelas sekarang aku sedang berjuang untuk anakku. Aku gak peduli kamu mau ngomong apa. Kataku pelan namun penuh penekanan. Mas Anton langsung mundur. Waktu pun terus berlalu. Perlahan jualanku makin hari makin ramai. Menurutku pecel lele itu jualan yang cukup mudah. Yang penting sambalnya yang enak. Aku terus memperbaiki resep sambalku agar menemukan rasa yang paling cocok di lidah para pelanggan. Melihat warungku ramai, Mas Anton dan ibu mertua tidak terima. Mereka sering membicarakanku di belakang. Mereka mengatakan pada orang-orang bahwa aku ini istri dan menantu yang tidak tahu diri. Tidak melayani suami dengan baik dan durhaka pada mertua. Semua perkataan itu tidak aku pedulikan lagi. Fokusku sekarang membangun usahaku sampai benar-benar maju dan membahagiakan Raina. Apalagi yang perlu aku perjuangkan kalau bukan diriku sendiri dan juga Raina. Aku sudah tidak punya orang tua. Aku hanya bisa berdiri di atas kakiku sendiri, menghapus air mataku jika aku menangis, menguatkan hatiku jika aku merasa rapuh, dan menguatkan punggungku jika aku merasa lemah. Aku memang bukan istri yang baik, tapi aku akan pastikan, aku menjadi ibu yang terbaik untuk Raina. Akan aku usahakan kebahagiaan untuk Raina, meski aku harus menukar nyawaku.